Halo minasang, perkenalkan watashi wa namae Niko desu, Sanjiro no Kurasu desu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bunkai-bunkai yang sudah dibahas di minggu ketiga pembelajaran bersama Yanto Sensei. Baik, mulai saja. Di bunkai yang pertama itu dari mulai bunkai nomor 8 yang berbunyi Yokatara. Yokatara itu sendiri artinya ada beberapa, yaitu mau, boleh, kalau berkenan, atau diizinkan, dan diperkenankan. Contoh penggunaannya Yokatara renraku kudasai, yang artinya jika berkenan tolong hubungi saya. Kemudian lanjut di bunkai nomor 9 itu ada 4T, dimana untuk 4T ini posisinya ada di tengah. Arti dari 4T itu sendiri, yang pertama, T pertama itu kemudian mengartikannya untuk T kemudian itu di akhir. Contohnya Eiga o mite sokuji ni ikimasu, yang artinya menonton film kemudian, dimana eiga o mite menonton film kemudian, dimana T-nya itu diartikan terakhir. Kemudian setelah itu sokuji ni ikimasu, pergi makan. Yang mungkin kita ulang lagi untuk artinya menonton film kemudian makan. Selanjutnya untuk T kedua itu di bunkai nomor 10, artinya itu menggunakan dengan. Kemudian di bunkai 11 itu ada T yang artinya karena, dan di bunkai yang ke-13 itu ada T yang artinya kalau, dimana T ini diartikan di awal, beda dengan T yang pertama, yaitu T kemudian yang diartikan di akhir. Contohnya yang pertama, piano o hiite ongaku o sukurimasu, yang artinya membuat musik dengan bermain piano. Kemudian yang T arti karena itu amega fute dekakemasen, yang artinya tidak bisa keluar karena hujan. Yang selanjutnya T yang artinya kalau itu tabete mo ides, yang artinya kalau makan pun boleh. Selanjutnya ada di bunkai nomor 17 itu bunkainya tameni, dimana bunkai ini itu memiliki arti untuk sendiri karena tergantung pada konteks. Contohnya benkyou no tameni tosokan ni ikimasu, artinya pergi ke perpustakaan untuknya tadi artinya tameni itu untuk, kemudian belajar. Kemudian partikel no itu dijadikan untuk kata bertemu antara kata kerja dan juga kata benda. Selanjutnya ada bunkai kara, yang artinya itu ada dua. Yang pertama itu artinya dari mulai, yang menunjukkan asal dari sumber topik atau sumber keberangkatan. Kemudian karena yang keterangannya itu untuk menunjukkan aksi atau penyebab. Nah, contohnya dari yang artinya dari, kara dari. Kemudian
Tokyo kara Osaka ni ikimasu. Artinya pergi dari Tokyo ke Osaka. Kemudian yang kara yang artinya karena itu Amega fute iru kara ikimaseng, yang artinya tidak pergi karena turun hujan. Kemudian lanjut kita ke bunkei nomor 19 yang bunkeinya itu yori, yang artinya dari, dimana maksud dari itu menunjukkan asal atau sumber topik atau sumber keberangkatan, dan juga untuk bentuk perbandingan. Contohnya kuruma yori jitensa no houga suki desu, yang artinya lebih suka sepeda daripada mobil. Seperti itu. Kemudian lanjut ke bunkei nomor 20. Bunyinya itu kata kerja aktif bertemu dengan te imas, yang artinya sedang. Contohnya hasite imas, yaitu sedang berlari. Kemudian di nomor bunkei 21 juga sama, kata kerja aktif bertemu dengan si te imas yang menunjukkan sebuah profesi atau sesuatu yang berulang atau kontinu. Contohnya ishao shite imas, yang artinya bekerja sebagai dokter. Kemudian di bunkei nomor 22 itu bunyi bunkeinya ga, kata kerja pasif bertemu dengan te imas, yang artinya dalam keadaan. Contohnya kono hon ga gakusei ni yomarete imas, yang artinya buku ini dalam keadaan dibaca oleh siswa. Selanjutnya kita masuk di poin bunkei nomor 24. Arti bunkeinya itu mada. Nah, ada beberapa version untuk mada ini. Yang pertama, mada bertemu dengan te imas, yang artinya masih atau kegiatan yang masih berlangsung. Contoh penggunaannya mada benkyou shite imasu, yang artinya masih belajar. Kemudian apabila mada bertemu dengan bentuk negatif, artinya belum. Contoh penjelasannya, untuk membuat kalimat negatif dengan bentuk te imas atau te imaseng atau maseng. Contohnya itu mada benkyou shite imaseng, artinya belum belajar. Selanjutnya di nomor bunkei 26 itu bentuk bunkeinya te kara, yang artinya setelah yang digunakan untuk menunjuk urutan kejadian atau sebab akibat. Contohnya benkyou shite kara asobimasu, artinya setelah belajar bermain. Kemudian lanjut di nomor bunkei 27. Bentuk bunkeinya kata kerja bertemu dengan tara, yang artinya kalau, setelah, karena, dan ketika. Digunakan untuk menunjukkan kondisi atau syarat suatu topik. Contohnya tabetara onaka ippai ni narimasu. Artinya kalau makan perut kenyang. Lanjut ke bunkei nomor 29. Itu bunyi bunkeinya nani tauede, yang artinya setelah, dengan konteks untuk melakukan sesuatu. Contohnya tabete uede asobimasu, artinya setelah makan bermain. Nomor bunkei 30, bentuk bunkeinya nani kata benda bertemu dengan
noe de, yang artinya setelah. Contoh penggunaannya: kento no oede keteisimas, yang artinya keputusan diambil setelah pertimbangan. Kemudian lanjut di nomor bunkei 31, itu bunyi bunkeinya nani tago, dan di bunkei nomor 32 sekalian bunyinya nani kata benda, no partikel no, dan go yang artinya setelah. Dan konteksnya itu untuk urutan suatu kejadian atau mungkin sama dengan bentuk bunkei dari ato. Contoh penggunaannya: tabe tago, yaitu setelah makan. Kemudian sokuji no go, setelah makan, karena sokuji merupakan kata benda dari makan. Lanjut di nomor bunkei 33, itu go atau si, yang go atau lama waktu, dimana go untuk menunjukkan ke depan atau yang akan datang waktunya. Dan ini pun sama kayak bentuk bunkei ato, itu contoh penggunanya atau jupung, yang artinya sisa 10 menit lagi. Kemudian di bunkei nomor 34 itu kata benda ga, kemudian nani kata benda aktif, kata kerja aktif sumimasen, bertemu dengan te arimas, yang artinya di atau ke, dengan konteks dalam keadaan. Contohnya doa ga aite arimas, yang artinya pintu sudah dibuka. Nah, dalam konteks ini pintunya itu masih terbuka atau telah terbuka. Kemudian lanjut ke bunkei nomor 35, 36, 37, dan 38, itu artinya meskipun dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama itu temo, kemudian bentuk kedua demo, kemudian kata sifat na bertemu dengan demo, kemudian kata sifat i yaitu kutemo. Contoh yang pertama untuk demo, amega fute itemo da kakemas, yang artinya meski hujan akan pergi. Kemudian yang menggunakan demo, kata kerja kareni demo dekiru, ya, atau dekimas, dimana artinya meskipun dia bisa melakukan ataupun artinya bisa dua, atau artinya yang kedua itu bahkan dia bisa melakukan, ataupun meskipun dia bisa melakukan. Untuk yang kata sifat na bertemu dengan demo, yang artinya meskipun, itu sosinsa. Sosinsana demo kantani dekimas, yang artinya meskipun pemula bisa melakukan dengan baik. Yang keempat untuk bentuk meskipun, yaitu kata sifat i yang berubah menjadi kutemo. Contohnya tabe naku temo daisoku des, daijoubu des, sumimasen, artinya meskipun tidak makan tidak apa-apa. Kemudian di bunkei nomor 39, bentuk bunkeinya nani temimas, yang artinya mencoba. Konteks dalam hal mencoba ini untuk menunjukkan bahwa sedang melakukan sesuatu aksi atau mencoba suatu aksi. Contohnya itemimas, yaitu mencoba pergi. Kemudian di bunkei nomor 40 itu
bunkei nani-nani te shimaimasu, yang artinya untuk penyelesaian atau selesai, dengan konteks untuk menunjukkan penyesalan terhadap keputusan atas tindakan yang telah dilakukan. Contohnya tabe suki te shimaimasu, artinya makan terlalu banyak. Nah, dimana bentuk gaul dari te shimaimasu itu ada di bunkei nomor 42 dan juga 43, yaitu cau, yaitu bentuk pertama, itu semacam bentuk peleburan dari si te shimaimasu. Cau itu sendiri adalah bentuk jiso dari chaimasu, dimana diubah menjadi arti T yang kedua yang artinya kalau. Kemudian untuk peleburannya itu dari chaimasu kemudian dileburkan dengan peraturan dari Tekkei, yaitu untuk cau itu dengan menggunakan akhiran vokal dari si te, i, chi, dan ki. Contohnya itu benkyou shite shimaimasu, kemudian berubah menjadi benkyou chaimasu. Kemudian kita ubah menjadi bentuk Tekkei, yaitu benkyou chatte, dan kita ubah menjadi bentuk lampau, yaitu benkyou chatta. Yang pertama itu bentuk Tekkei, artinya kalau akan belajar. Kemudian yang bentuk taknya benkyou chatta itu artinya kalau telah belajar. Kemudian lanjut di sama, ini juga salah satu bentuk lain dari si te shimaimasu, yaitu di bunkei nomor 44 dan 45 itu bentuk ju atau bentuk jiso dari jaimasu, yaitu peleburan dari si te shimaimasu tadi. Nah, sama juga dengan peraturan dari yang tadi, ini pun peleburannya dengan peraturan bentuk perubahan T dengan vokal bi, ni, mi, dan gi diubah masuk golongan dari jaimasu. Contohnya nomimasu itu kalau kita ubah menjadi bentuk Tekkei berarti nonde atau nomi atau kelompok dari mi gitu. Nah, kelompok akhir vokal mi itu masuk ke dalam kelompok jaimasu. Contohnya nomimasu berubah menjadi nonde shimaimasu, kemudian nonde shimaimasu berubah jadi nonjaimasu, kemudian nonjaimasu kita ubah menjadi bentuk Tekkei jadi nonjatte, atau kita berubahkan menjadi bentuk lampau jadi nonjatta, artinya Tekkei kalau akan. Kemudian Oke minasang, kita lanjut lagi. Tadi kita telah melebur untuk proses peleburan dari bentuk si te shimaimasu positif. Kemudian lanjut kita di bunkei nomor 43 dan juga 46 itu ada bentuk peleburan dari T bentuk negatif, atau kita di sini menggunakan bentuk dame, itu menggunakan ya. Kemudian artinya yaitu kalau, dengan konteks negatif artinya dilarang atau tidak boleh. Contoh dari tidak boleh ini itu sendiri ada beberapa. Selain dame ada narimaseng, kemudian dekimaseng, dan juga ikemaseng. Contoh peleburan bentuknya itu langsung saja ke contohnya. Benkyou shite wa dame,
kemudian berubah menjadi Benkyo Chadame. Kemudian ini untuk bentuk ca. Kemudian untuk bentuk satunya itu kita menggunakan nomimas. Kemudian nonde dame setelah diubah menjadi bentuk negatif, kemudian kita melakukan peleburan ke bentuk lainnya, yaitu jadi nonja dame. Itu artinya tidak boleh meminum. Untuk peraturannya sama seperti yang perubahan positif, ini pun menggunakan bentuk peraturan dari TK. Untuk grup-grupnya seperti yang sudah di perubahan positif tadi telah dijelaskan, seperti itu. Kemudian lanjut kita ke bunkai selanjutnya di nomor 47. Bentuk bunkainya nani te okimas, yang artinya titik-titik dahulu, dengan konteks untuk melakukan suatu aksi sebagai persiapan atas antisipasi sesuatu yang akan terjadi. Contohnya yoyakushite okimas, yang artinya akan memesan dahulu. Jadi ini semacam tindakan preventif gitu. Kemudian di nomor 48 itu ada toku, yang artinya dahulu atau mendapatkan. Contohnya chisiki o toku, yang artinya mendapatkan pengalaman. Selanjutnya di nomor 56 itu bentuk bunkainya adalah ru youni narimas. Ru dalam konteks di sini merupakan bentuk jiso ya teman-teman, dimana bentuk jiso kita lambangkan menjadi ru, yang artinya dari bunkai ini yaitu memulai menjadi bisa. Contohnya nihongo o hanasu koto ga dekiru yoni narimas, artinya menjadi bisa, mulai menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Kemudian lanjut di bunkai nomor 51 itu ada te ikimas, yang artinya itu ada beberapa, yaitu ada pergi dengan, akan terus, dan akan mulai atau berjalan. Contohnya yaitu untuk yang akan melakukan sesuatu dan pergi, di arti yang pertama yaitu kaimono ni ite ikimas, yang artinya akan pergi berbelanja. Kemudian arti kedua untuk melakukan sesuatu terus-menerus atau secara kontinu. Contohnya benkyou shite ikimas, yang artinya akan terus belajar. Yang terakhir yang artinya dengan konteks akan melakukan sesuatu itu hashi ite ikimas, yang artinya akan mulai berlari. Oke, lanjut ke bungkai nomor 60. Bentuk bungkainya nani ni atau te ikimas, yang artinya pergi untuk, yang dengan konteks digunakan menunjukkan tujuan atau arah tindakan. Contoh penggunaannya kaimono ni ikimas, yang artinya pergi untuk berbelanja. Selanjutnya di nomor bungkai 61 yaitu nani kata kerja suzukemas, yang artinya akan terus atau tetap. Contoh penggunaannya shigoto o suzukemas, yang artinya akan terus bekerja. Kemudian di nomor bungkai 63 itu ada pelaku, kemudian partikel ni atau kara, nani moraimas. Kemudian di nomor 64 pelaku nani kara, nani itadakimas, yang artinya sama-sama menerima, cuma perbedaan konteks untuk bentuk kesopanannya, dimana moraimas untuk kita setara hingga sampai ke bawah, dan juga untuk itadakimas bentuk lebih sopan dari moraimas untuk digunakan kepada yang lebih atas. Contoh bentuk contohnya tomodachi kara
Hon'o moraimasu, yang artinya menerima buku dari teman dengan level setara, jadi kita menggunakan moraimasu. Kemudian untuk bentuk lebih sopannya lagi kita menggunakan contohnya dengan guru, yaitu sensei kara hon'o itadakimasu, yang artinya menerima buku dari guru. Seperti itu. Jadi level bukan cuma umur tapi jabatan juga, ataupun orang yang kita hormati. Jadi menggunakan bentuk kesopanan. Kemudian lanjut di nomor 63, itu ada kata kerja pasif partikel ni, nani te moraimasu. Kemudian di nomor 65 kata kerja pasif pelaku nani te itadakimasu, sama seperti di atas, itu hanya berbeda bentuk kesopanannya. Kemudian artinya adalah dinani-nanikan. Contoh yang pertama, te moraimasu. Tomodachi ni keki o sukete moraimasu, yang artinya dibuatkan kue oleh teman. Yang selanjutnya untuk bentuk lebih sopannya, atau kita biasa kasih kode panah ke atas, itu hahani keki o sukete itadakimasu, yang artinya dibuatkan kue oleh ibu. Lanjut di nomor 66 dan 68, artinya itu memberi. Untuk bunkainya itu yang pertama nani yarimasu dan nani agemasu. Contoh penggunaannya, kini mizu o yarimasu, yaitu artinya memberikan air kepada pohon, dimana untuk yarimasu itu sendiri bisa digunakan untuk tanaman, hewan, ataupun sesama manusia yang sepantar atau setara ke bawah. Kemudian kita menggunakan agemasu itu bisa digunakan sepantar dan ke atas, cuma memang tidak terlalu sopan. Contoh penggunaannya, tomodachi ni hon'o agemasu, yang artinya memberi buku kepada teman, yaitu untuk sepantaran ataupun ke atas, tapi memang itu bentuk yang tidak sopan, tidak terlalu sopan, seperti itu. Kemudian di bunkai nomor 67 sampai 70 itu ada te yarimasu, te agemasu, te sashi agemasu. Nah, ini ada tambah lagi sashi agemasu, dimana dari ketiga ini yang paling sopan kita bisa menggunakan sashi agemasu yang tadi bisa menggunakan untuk orang yang lebih tua, kemudian jabatan yang lebih tinggi, ataupun yang sekiranya kita hormatin, yang artinya itu kan. Kan. Contoh penggunaan dari te yarimasu itu imoto ni keki o sukete yarimasu, yang artinya membuatkan kue untuk adik perempuan. Itu kita bisa menggunakan yarimasu. Kemudian yang menggunakan agemasu yaitu tomodachi ni okane o kasite agemasu, yaitu meminjamkan uang kepada teman. Itu kita bisa menggunakan agemasu, yaitu sepantaran ataupun ke bawah kita bisa menggunakan agemasu. Kemudian yang terakhir untuk lebih bentuk sopannya itu menggunakan sashi agemasu. Contohnya sensei ni kohi o sukete sashi agemasu, artinya membuatkan kopi untuk guru. Kemudian lanjut lagi di bunkai nomor 71 yang bentuknya nani o kure, yang artinya tolong berikan saya. Dan nomor 72 itu nani o kudasai, sama juga artinya tolong berikan saya. Ini cuma perbedaan bentuk sopan dan tidak sopan, tidak bentuk kesopanannya antara sopan dan sopan banget ataupun kurang sopan. Jadi mungkin ke bawahnya akan kita bahas bentuk-bentuk antara sopan dan tidak sopan kebanyakan.
kebanyakannya. Contoh yang pertama, untuk kure itu biasanya kita gunakan sepander atau ke bawah. Contohnya kohio kure, bentuk perintah yang artinya beri saya kopi. Kemudian yang bentuk sopannya kohio kudasai yang artinya tolong beri saya kopi. Selanjutnya ada di bunkai 73 itu te kure, yang artinya tolong bantu. Ininya contoh penggunaannya te sudate kure. Kemudian di nomor 74 itu ada te kudasai yang contoh penggunaannya te sudate kudasai, tolong bantu, juga sama. Kemudian ada juga yang terakhir te yang digunakan di ujung, dimana kalau bentuk T ditaruh di ujung merupakan bentuk perintah yang artinya lah, dan mungkin itu bisa sebenarnya itu merupakan bentuk kudasai, cuma memang kudasai yang dihilangkan. Jadi sama-sama bentuk perintah tapi dengan konteks yang lebih kasar gitu. Seperti itu. Contohnya tabete. Kemudian artinya makanlah gitu. Dan ada juga di nomor bunkai 76 itu ada double T. Jadi contohnya tabete, artinya sama bahkan lebih kasar, itu makanlah, cuma memang kadang itu masih jarang digunakan dan bentuk T keduanya tuh agak saru di kedengarannya. Seperti itu. Kemudian di nomor bunkai 77 ada bentuk mereke atau bentuk perintah yang artinya lah, dimana bentuk mereke ini merupakan bentuk kasar, perintah yang kasar. Contoh ini contoh bentuk peraturannya. Untuk grupnya itu sendiri ada 3 grup. Yang grup pertama vokal I berubah menjadi E, kemudian mas di sebelum mas setelah vokal I yang tadi itu dihilangkan. Contohnya hanashimasu jadi hanase. Kemudian di grup nomor 2 itu masnya dihilangkan menjadi ro, jadi bentuknya itu jadi tabero. Jadi kalau kita artikan makanlah gitu, jadi menyuruh kasar. Kemudian di bentuk grup 3 ada shimas menjadi suro dan kimas menjadi koi. Seperti itu. Kemudian lanjut di bunkai nomor 78 itu nani mas bertemu dengan nasai yang artinya lah, bentuk mas tapi masnya dihilangkan ditambah nasai. Jadi bentuknya lah sama juga bentuk perintah seperti perubahan yang tadi, perubahan mereke sama-sama kasar juga. Contohnya nomimas kita ubah menjadi nominasai yang artinya minumlah. Kemudian di nomor bunkai 79 ada nani o kuremas. Di bunkai nomor 80 nani o kudasaimas yang artinya sama-sama memberi kepada saya, cuma bentuk kesopanannya pun berbeda. Seperti itu, hanya membedakan bentuk kesopanannya, dimana konteksnya ini mengungkapkan pemberian atau tindakan baik kepada si pembicara dengan kesopanan yang berbeda. Seperti itu. Contohnya yang pertama menggunakan kuremas. Tomodachi ga jiso o kuremas. Teman memberikan kepada saya kamus. Kemudian selanjutnya untuk bentuk lebih sopannya kita menjadi berubah juga untuk ininya, nama orangnya menjadi sensei ga jiso o kudasaimasu yang artinya guru memberikan kepada saya kamus.
Jadi untuk penggunaan sopan dan kesopanannya saja. Kemudian nomor bunkai 8182 itu bentuk te kuremas dan kudasaimasu, yang artinya makan. Yang kalau tadi kan cuma kuremas saja, sedangkan kalau kudasaimasu itu bentuk artinya menani-nanikan. Contohnya pun sebenarnya untuk pengertiannya pun sama, cuma memang penjelasannya sama, cuma artinya yang berbeda. Contohnya tomodachi tomodachi ga tesudate kuremasu, yang artinya teman membantu saya. Kemudian untuk kudasaimasu bentuk sopannya sensei ga oshiete kudasaimasu, yang artinya guru mengajarkan saya. Kemudian lanjut di bunkai nomor 83 sampai 89. Itu ada supaya ini terpisah-pisah bunkai 83, 85, 87 dan 89, yaitu artinya sama-sama dapatkah yaitu bentuk permintaan. Yang pertama ada te kuremasenkah, yang kedua te kudasaimasenkah, yang ketiga te moraemaskah, yang keempat te itadakemasenkah. Oke, kita kasih contohnya saja. Satu, misalkan tesudate kuremasenkah, dapatkah membantu saya. Tinggal kita perubahan dari bentuk. Oke, minasang, kita lanjut ke bunkai selanjutnya, yaitu di nomor bunkai 83, 85, 87 dan juga 89, yang artinya itu dapatkah atau bentuk permintaan. Bentuk bunkainya yang pertama itu te kuremasenkah, kemudian kedua te kudasaimasenkah, te moraemasenkah, te itadakemasenkah. Contohnya yaitu yang pertama tesudate kuremasenkah, yang artinya dapatkah membantu saya. Itu bentuk sopan untuk status sama atau lebih muda. Kemudian selanjutnya itu ada oshiete kudasaimasenkah, yang artinya dapatkah mengajari saya. Itu bentuk sangat sopan. Kemudian ada sukate moraemaskah, yang artinya dapatkah membantu saya. Selanjutnya jada oshiete itadakemasenkah, yaitu bisakah mengajari saya. Kemudian kita lanjut ke bunkai selanjutnya, yaitu ada sama seperti tadi, dapatkah tapi bentuknya itu maskah. Yang nomor bunkai 84 yaitu kuremaskah, kemudian 86 te kudasaimaskah, 88 te moraemaskah, dan nomor 90 te itadakemasenkah. Contohnya itu misal kita satu contoh tapi berbeda bentuk belakangnya, yaitu oshiete. Yang pertama kita bentuk oshiete kuremaskah, kemudian oshiete kudasaimaskah, kemudian oshiete moraemaskah, dan oshiete itadakemaskah. Yang untuk bentuk kuremas dan moraemas itu kita bisa gunakan untuk setara dan juga setara dan ke bawah. Kemudian bentuk kudasaimasu dan itadakimasu kita bisa gunakan bentuk kepada yang lebih sopan atau dengan orang-orang yang lebih tua atau kita anggap orang penting, seperti itu. Yang artinya dapatkah mengajari saya semuanya. Kemudian di nomor bunkai 91, 92 dan 93 yaitu artinya maukah di titik-titik, merupakan bentuk dari bentuk tawaran. Bunkainya te yarimasoukah, kemudian te. Oke, minasang, lanjut bentuk maukah dibentuk
masouka, yaitu tadi te yari masouka, te age masouka, dan te sashi age masouka. Yang contohnya oshiete sama seperti yang tadi, kemudian oshiete yari masouka, kemudian oshiete age masouka, dan oshiete sashi age masouka, yang artinya maukah diajarkan. Itu bentuk tawaran, dimana untuk yarimas dan agemas itu untuk setara dan ke bawah. Kemudian sashi agemas bentuk sopan yang bisa digunakan untuk kepada orang penting, orang tua, kemudian orang yang jabatannya lebih tinggi, ataupun misalkan orang yang kita anggap penting. Kemudian lanjut ke Bunkei 94, yaitu ada te iru aidani, yang artinya selama atau sedang. Konteksnya itu merupakan tindakan atau tindakan yang dilakukan selama waktu tertentu ketika tindakan lain sedang berlangsung. Contohnya, tomodachi ga benkyou shite iru aidani tesudate agemashita, yang artinya selama teman sedang belajar, saya membantunya. Kemudian lanjut ke Bunkei nomor 95, yaitu atau de, dan juga atau wa, yang artinya harus, terus, selanjutnya, dan setelah, dengan konteks untuk menentukan waktu atau urutan kejadian. Contohnya atau de denwashimasu, yang artinya akan menelpon nanti. Selanjutnya ada atowashi goto o shimasu, yang artinya selanjutnya akan bekerja. Kemudian di nomor 96 itu ada bentuk atau nani-nani, yang artinya lagi, dengan konteks untuk menunjukkan sisa waktu yang akan atau akan terhadap akan keadaan. Contohnya atau gofung, yang artinya 5 menit lagi. Selanjutnya di nomor 97 dan juga 98 bentuk mata, yang artinya mata yang pertama artinya suatu takaran atau lama waktu dengan konteks lagi. Kemudian mata bertemu dengan kata kerja artinya lagi dengan konteks kegiatan yang berulang. Contohnya mata asta, yaitu sampai besok lagi, sampai jumpa besok. Kemudian mata hanasu, yang artinya berbicara lagi. Kemudian di nomor Bunkei 99 dan 100 ada mo, yang mo itu artinya satuan takaran dan lama waktu, artinya itu lagi dengan konteks bebas. Kemudian apabila mo bertemu dengan kata kerja ta, yang artinya sudah. Contoh penggunaannya mo ichido, yang artinya satu kali lagi. Kemudian yang kedua contohnya mo tabeta, yang artinya sudah makan. Yang selanjutnya di Bunkei nomor 101 itu ada nani ta koto ga arimasu, yang artinya pernah. Konteksnya untuk menunjukkan pengalaman atau kejadian yang pernah terjadi atau telah terjadi. Contohnya sono eiga o mite koto ga arimasu, yang artinya sudah pernah menonton film itu. Kemudian di Bunkei 102 yaitu ada nani ru koto ga arimasu, yang artinya terkadang, untuk bentuk positif. Ru-nya itu bentuk jiso ya teman-teman. Kemudian konteksnya kebiasaan atau kejadian yang sering terjadi. Contohnya sumatsuni tomodachi to asobu koto ga arimasu, yang artinya terkadang bermain dengan teman di akhir pekan.
Selanjutnya di bunkai nomor 103 itu ada nani nani nai koto ga arimasu, walaupun bentuknya terkadang dengan konteks negatif, yang artinya penjelasannya yaitu sesuatu tindakan yang tidak pernah terjadi atau tidak ada pengalamannya. Contoh, Nihon ni ikanai koto ga arimasu, yang artinya belum pernah pergi ke Jepang. Oke, kita lanjut di nomor bunkai 104 sampai 108, yaitu bentuk toki yang artinya ketika. Yang untuk penggunaannya itu futsuke bertemu toki, kemudian kata kerja ta atau lampau bertemu toki, kata sifat i bertemu toki, kata sifat na bertemu toki, kata benda dengan partikel no baru bertemu dengan toki. Contoh penggunaannya, yang pertama futsuke benkyou suru toki haitsumo tosokan ni ikimasu, yang artinya ketika belajar selalu pergi ke perpustakaan. Selanjutnya dengan kata kerja lampau bentuk tabeta toki ni onaka itaku narimasu, yang artinya itaku narimasu sumimasen, ketika makan perut sakit. Selanjutnya kata sifat i samui toki ni wa kodo o kimasu, yang artinya ketika dingin memakai jaket. Selanjutnya ada genki na toki ni wa, kemudian support su o shimasu, yang artinya ketika sehat melakukan olahraga. Yang selanjutnya untuk kata benda no toki, yang bentuk contohnya tabemono no toki ni wa te o arimasu, yang artinya ketika makan mencuci tangan. Selanjutnya di bunkai 109 bentuk kalau dan kemudian bertemu dengan i atau yoi atau bagus, yang dengan konteks artinya sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa dengan konteks izin. Contohnya kalau nani banyak bentuk dari kalau, yaitu ada te, tara, nara, to, dan ba bertemu dengan i dan sebagainya. Contohnya shitsumon shite mo ii desu ka, boleh saya bertanya? Kemudian nomor bunkai 110 yaitu nani toi, yang artinya sebaiknya atau lebih baik. Toi ini i-nya double, ii, yaitu contohnya amega furanai toi desu ni, yang artinya lebih baik jika tidak hujan. Kemudian di bunkai 111 ada dan juga 12 ada bentuk kalau positif, yang artinya membolehkan. Contohnya hai temo ii desu, boleh masuk. Kemudian kita lanjut di nomor bunkai 103 sampai 16 yang artinya sebaiknya. Bentuk bunkainya ada nani ta hou ga ii desu, kemudian nani ru no ga ii desu, kemudian nani kata benda ga ii desu, kemudian nani kata benda no hou ga ii desu. Contohnya yang pertama yasai o tabeta hou ga ii desu, yang artinya sebaiknya makan sayuran. Yang kedua hayaku okiru no ga ii desu, yang artinya sebaiknya bangun pagi. Yang kemudian kono koen ga ii desu, yang artinya taman ini bagus. Yang terakhir
kuruma no houga ii desu, yang artinya sebaiknya mobil. Selanjutnya kita ada di bunkai 117 yang artinya itu kalau bentuk bunkainya yaitu tanoshii. Kemudian ada beberapa bentuk bunkai yang artinya sama, itu ada di bentuk kalau tanoshii. Kemudian di 118, 19, 20, dan 21 itu ada nani nani ta houga tanoshii. Kemudian nani nani ru no ga tanoshii. Kemudian nani nani kata benda ga tanoshii. Dan yang terakhir nani nani kata benda no houga tanoshi desu, yang artinya lebih menyenangkan. Contoh penggunaannya kono eiga wa tanoshi desu, yang artinya film ini menyenangkan. Kemudian hayaku itta houga tanoshii desu, lebih menyenangkan jika pergi lebih awal. Kemudian tomodachi to hanasu no ga tanoshi desu, yang artinya lebih menyenangkan berbicara dengan teman, atau berbicara dengan teman lebih menyenangkan. Sumimasen, terbalik teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kono game ga tanoshi desu, yang artinya game ini menyenangkan. Dan yang terakhir kono koen no houga tanoshi desu, yang artinya taman ini lebih menyenangkan. Oke, minasan, kita lanjut di bunkai nomor 122. Itu ada bentuk kalau negatif bertemu dengan cadame, yaitu bentuk larangan atau tidak boleh, sebenarnya dari sama bentuk sistem peleburannya dengan bentuk te shimaimasu yang tadi ya teman-teman di awal itu, yang menggunakan dame bentuk kalau negatif. Kemudian di bunkai nomor 123 itu ada te haikemasen, te wa ikemasen, yang artinya dilarang atau tidak boleh. Contoh penggunaannya chikoku shite wa ikemasen, yang artinya tidak boleh terlambat. Kemudian di bunkai nomor 124 ada bentuk neikei atau tidak ada, atau bentuk maseng dengan penggunaan partikelnya itu untuk nakei itu D. Kemudian ada juga bentuk perubahan zu, sama juga artinya tidak, partikelnya menggunakan ni. Nah, kita ke nakei dulu. Untuk peraturan perubahannya itu ada 3 grup. Untuk grup pertama I ke A, kemudian masnya hilang berubah menjadi nai. Contohnya kakimas menjadi kakanai. Kemudian dari vokal I ke A itu, dari A-nya itu bukan vokal A, jadi berubah menjadi wa. Seperti itu. Kemudian di kelompok 2 itu peraturannya mas hilang berubah menjadi nai. Contohnya tabemas menjadi tabenai. Kemudian di grup 3 itu yang tidak ada peraturan, untuk si mas yaitu sinai, kimas menjadi konai. Kemudian bentuk zu itu sama, sebenarnya hampir mirip dengan perubahan naikei. Untuk grup yang pertamanya itu I menjadi A, kemudian masnya hilang berubah menjadi zu. Contohnya kakimas menjadi kakazu. Kemudian kelompok 2-nya pun mas hilang berubah menjadi zu. Contohnya tabezu. Dan kelompok 3 dari simas menjadi seizu dan kimas menjadi kozu. Ini untuk zu itu partikelnya ni, sedangkan nakei itu partikelnya D. Oke. Kita lanjut ke bunkai selanjutnya. Di nomor 126, 127, dan 128. Bentuk bunkai yang artinya tanpa. Yang pertama bentuk bunkainya naide. Yang kedua zuni. Yang ketiga
Nah, sini yang contohnya tabenai dekikemas yang artinya akan pergi tanpa makan. Kemudian untuk zuni itu tabezuni yaitu tanpa makan, atau yang terakhir ada sokuji nasini yang artinya tanpa makan juga, tanpa makanan. Selanjutnya di bunkai nomor 129 itu ada bunkai nani nai de kudasai yang artinya tolong jangan. Untuk konteksnya itu sendiri untuk interaksi, tidak melakukan sesuatu. Contohnya tabenai de kudasai, tolong jangan makan. Jadi bentuk larangan, tidak melakukan sesuatu. Kemudian kita di bunkai 130 ada nani ru yang artinya dilarang atau jangan. Itu bentuk perintah tegas, tapi memang bentuknya kasar. Contohnya taberuna yang artinya jangan makan, seperti itu. Kemudian di bunkai 131 sampai 36 itu bentuk bunkai yang artinya harus, bentuk kewajiban. Yang bunkai pertama itu bentuk negatif, kemudian di tengahnya bentuk kalau, kemudian di belakangnya bentuk negatif lagi. Kemudian kedua nani nakereba naranai, kemudian nani nakutewa ikemasen, kemudian nani nai toikemas, kemudian nani nakya, kemudian nani nakucha atau naranai. Contohnya itu yang pertama tabenakereba narimasen, yaitu harus makan. Kemudian tabenakereba naranai, kemudian nakutewa ikemasen, kemudian tabenaito ikemasen, tabenakya dan tabenakya, tabenakucha atau tabenaranai, yaitu sama-sama harus dengan menggunakan kata benda makan. Kata kerja. Kemudian kita lanjut ke bunkai nomor 137. Itu ada nani nakutemo ide yang artinya tidak apa-apa. Contohnya ikanakutemo ides yang artinya tidak pergi pun tidak apa-apa. Kemudian di nomor 138 itu kata benda ga dekimas, dan juga nomor 139 kata kerja bentuk ru atau jiso koto ga dekimas yang artinya bisa. Contoh penggunaannya eigo ga dekimas yang artinya bisa berbahasa Inggris. Kemudian selanjutnya eigo o hanasu kotoga dekimas yang artinya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, selanjutnya di bunkai 140 itu ada kata kerja kemudian koto des yang artinya hobi. Contohnya watashi no sumiwa ryoko suru koto des yang artinya hobi saya adalah berwisata. Kemudian di 141 kata kerja ru kotoga suki des yang artinya suka, atau kata kerja i atau kata kerja kata kerja bentuk jiso, kata sifat i ataupun kata sifat na. Contoh penggunaannya ini saya menggunakan kata sifat na, yaitu shizukana kotoga suki des yang artinya suka dengan keadaan tenang. Kemudian
Kita lanjut di 142, kata kerja no yang artinya perihal. Contohnya Ryoko Suruno yang artinya perihal berwisata. Kemudian di 163 itu bentuk futsuke bertemu dengan tameni yang artinya demi atau untuk ataupun arti karena. Jadi ada dua arti. Di 163 itu artinya demi atau untuk, di 164 itu artinya karena. Contoh untuk yang demi untuk itu Benkyou suru tameni yang itu untuk belajar. Yang kemudian untuk karena itu artinya contohnya sukareta tameni yasumimasu yang artinya karena lelah istirahat. Selanjutnya di 165 itu kabe no tameni yaitu artinya untuk atau karena juga. Contohnya kazoku no tameni hatarakimasu sumimasen yang artinya bekerja untuk keluarga. Di bunkai 166 itu nani kanoke, bentuk kanoke maksudnya yaitu perubahan bentuk kebisaan, yang mana kanoke merupakan bentuk kata kerja positif bentuk kata kerja pasif sumimasen, kemudian partikelnya menggunakan ga, kemudian bentuk dari dekimas atau kebisaan atau yang artinya bisa. Untuk peraturannya itu sendiri, untuk kelompok 1 dari I ke E, kemudian masnya hilang. Contohnya kakimas menjadi kakek atau dengan arti bisa menulis. Kemudian di kelompok 2 mimas mas itu hilang, kemudian ganti jadi ro yang artinya yang ini perubahannya dari tabemas menjadi tabero yang artinya bisa makan. Kemudian kelompok 3 simas jadi siru, kemudian kimas jadi koi. Dan yang 187 itu ada bentuk kanoke bertemu dengan ru atau jiso yoni narimas yang artinya memulai menjadi bisa. Contohnya hanasuru yoni narimas yang artinya mulai bisa berbicara atau mulai menjadi bisa berbicara. Contoh sumimasen bunkai yang ke 168 ada nani ru yoni narimas yang artinya mulai menjadi. Kalau yang tadi itu di depannya ada bentuk jisonya, kalau ini sumimasen kanoke bertemu jiso, kemudian kali ini langsung menggunakan bentuk kata kerja jiso ru, langsung yoni. Contohnya mainichi undo suru yoni narimas yang artinya mulai menjadi berolahraga setiap hari. Kemudian di bunkai 122 sampai 202 sampai 205 itu adalah bentuk bunkai tara yang artinya kalau, karena, setelah, atau ketika bertemu dengan kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Contoh apabila tara bertemu dengan kata kerja, tabe tara onakaga ipaini narimas yang artinya kalau makan perut akan kenyang. Selanjutnya apabila bentuk tara bertemu dengan kata sifat i, contohnya yokatara tameni shite mite kudasai yang artinya kalau bangun kalau bagus silahkan coba. Kemudian apabila kata sifat na bertemu dengan tara, contohnya shizuka datara, kemudian benkyo dekimas yang artinya jika atau ketika tenang bisa belajar. Dan yang terakhir bentuk kata benda bertemu dengan tara, contohnya ame datara dekakemasen yang artinya jika atau karena hujan tidak akan keluar.
Nah, itu dia minasang beberapa bunke yang sudah dipelajari di minggu ketiga belajar bersama Yanto Sensei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan kekhilaafannya. Saya akhiri. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.